Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasidin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jumatan jamaah saudara insya Allah di pulau pada dia satu ini mungkin insya Allah nanti juga menjadi jabatan beberapa Jumat mungkin sakit sehingga dibatasi mohon maaf kepada beliau yang sakit bisa mungkin insya Allah beliau terkait materi ilmu dekat di pada ini Jumat yang Bapak Tuhi Mas laku ketua kami atas luas materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati dan berusaha mengawali menjatuh Bapak saya Ibu jamaah kajian rutin malam Kamis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga sadar pun berada puji syukur kunjung kepada masyarakat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dengan berbuka dan seluruh kami tasih sakit istiqomah menika melalui tunggalipun majelis ingkang mulia insyaallah mugi menika dadosaken setunggalipun bekal kesayangan kula panjenengan sami kula atur Allah Subhanahu wa taala. Berteruskan salawat salam mugi tansah kunjung dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang senantiasa kita harapkan syafaatnya para wanita yang tidak mulia. Bapak Ibu Gusti kawan para penonton, alhamdulillah menika kami informasi mawon dan kami korban menika tasih ada kesempatan Bapak Ibu ingkang derek oleh korban lembu menika ingkang kelompok ingkang tansah ingkang terakhir nembe kantuk yang setunggal nggih monggo ingkang derek nanging mungkin upami boten saged kumpul insyaallah mungkin saged dipun gabung kalian macet sekitar lajeng kaitan pun saat lembu alhamdulillah sampun karo kalih kula angin
sampun pikantuk kalih ingkang kalih insyaallah menika dipun pasaken kula insyaallah ini aman saged kula tindakaken kanthi sae menipun kula saged mugi kanthi harian kepadatan undang nomor awet sampun di negara walaupun boten saged mereka di wilayah kakang bapak ibu kembali monggo mungkin kaitan berkali pikir golkar di kongke saged kula sami katakan saking Ustaz Lufi lamangke wonten kesempatan kagem tanya jawab seputar korban ini salah satu kula menawa masuk omongan anak isis di kalau boleh menghubungi monggo kesempatan dipertanyakan kajeng pun dong oke wonten Joko Tunggal masalah ini pokoknya mungkin panjangan disitu ibu mungkin dari spesial dengan kamu ini kok internet khusus mungkin oke kalian buatan supaya mengatakan saya mau kalian kasihan matang khusus buat koordinator yang sampai saat ini kasih istiqomah membantu agar pelaksanaan ajaran ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru sampai saat ini Bapak antara sahabat dan mas rumah tentang dari sahabat di mana Bapak bisa sahabat nomor Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihi al-muttaqin bi kitabihi mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutanazimain ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepindah bahkan pindah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih maringi nikmat iman dan nikmat Islam. Mugi-mugi nikmat iman dan nikmat Islam menika saged bertegakan kita wonten swarga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarga dan para sahabatipun, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan tiang-tiang ingkang gesanaken dan muri-muri sunahipun kanjeng Nabi dunia masa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan menika insyaallah kita berarti bahasan sareng babagan udhiyah utawi babagan kurban. Kurban menika sejatosipun berasal saking bahasa Arab kurban. Kurban maknanipun mendekatkan diri kepada Rabbipun, nyelakaken kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kurban ananging sampun disadar kagem bahasa Indonesia dadosipun kurban, Idul Kurban. Nah, enten Islam kurban menika adalah istilahipun piyambak. Napa istilahipun? Udhiyah. Yen kula maringi perumpamaan menika kados tiang yen ajeng tindak dan tempat ibadah yen tiang non muslim sedheripun tiang Kristen
Ajeng dan gereja pendapatan itu apa? Yang mereka dan gereja ajeng sembahyang dan agama Buddha tempat ibadah itu dinamipun sembahyang. Yang Muslim dan masjid angsal bukan disebut sembahyang, angsal sembahyang ya. Tapi yang madhep nilai takbir Allahu Akbar itu sembahyangipun tiang sinten, tiang Muslim, orang-orang Islam. Namanya apa? Sholat. Terus yang sembahyang itu sakit di umum, tapi yang Islam ada istilah yang mereka sholat. Yang sholat mereka amalan yang makruh bin takbir, yang diawali dengan takbir, dengan bacaan khusus, gerakan khusus, diakhiri dengan itu namanya sholat. Itu istilah yang enten tiang kok gerakannya bisa dipun mujure nyetan. Gerakan itu bukan berjejer yang ditangkap di mana itu sholat bareng. Sholat bareng. Yang buatan dari sholat itu yang macam bulan diawali dengan karena istilah sholat itu enten pengertian itu. Dan itu sebetulnya sembarangan itu yang ambil maksud berjejer, maksud nyetan atau maksud bulan kalau itu yang ditengok dalam nomor sholat. Berarti sholat buat dan sholat itu ya dan pengertian enggak termasuk iya, termasuk kurban. Yang itu yang berkorban itu mengorbankan sesuatu. Tapi di dalam Islam yang kurban mereka korbankan yang kata, korban dengan harta, korban bahkan dengan korban perasaan yang dalam. Tapi yang kurban maksudnya yang istilahnya menikah ukhiya, menikah itu pengertian kurban. Kenapa menikah ukhiya? Liyadhu hayawanin minal ibil fil ayyamil adha. Ukhiyah menikah amalan penyembelihan binatang. Jadi kita harus tahu pengertian itu apa? Menyembelih binatang minal ibil, binatang yang disembelih menika binatang ternak. Terus dia kurban di dalam istilah yang Muslim menika udhiyah. Udhiyah menika apa? Disembelih binatang yang disembelih. Binatang apa? Binatang ternak. Binatang ternak itu apa? Binatang ternak itu lebih bebek binatang ternak. Bebek binatang ternak. Ternak bebek bahkan ternak kulir yang betul. Enten. Apa sih pun maksud binatang ternak ini kan apa? Bahkan ayat Allah juga menyampaikan apa? Binatang al-an'am, binatang ternak yang disebut itu binatang ternak. Nah, binatang ternak itu apa? Itulah kita fungsi pun yang mereka mengerti Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kita kembalikan makna pun sebagaimana penjelasan saking para alim ulama. Bukan ansar diterjemahkan yang oleh Indonesia itu nomornya dan Solo. Dan kita jenis ternak bebek, ya ternak emak, ternak titik kita nak, saya akan bersih urusan titik. Makanya karena apa? Karena pengertian binatang ternak itu sama diterangkan para ulama. Termasuk di antara itu di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ingkang ditulis ulama madzhab Syafi'iyah ingkang namipun Imam An-Nawawi menjelaskan binatang ternak itu maksudipun setunggal al-ibil ya wa anwa yaitu unta dan segala jenis unta segala jenis unta ingkang nomor kali unta kita anggota
Ingkang nomor kali menika apa? Al-baqar. Ya, baqar itu sapi dan segala jenis macam sapi. Ya. Ada setan teruskan yang dua itu ada kelompok menikah pembasis sapi terus dipun sekawan kelas itu. Buat anak itu kita dari mana tahu sih sapi 14 itu kilo. Ya. Ini kalau karena tidak itu sapinya cilik Pak. Mungkin sapinya buatan agri. Wong jenenge wae sapi cilik itu namanya loh. Ya. Dia yang jenis sapi yang aneh Pak. No, sapi kacangan. Pernah kita sampaikan. Sing warnanya coklat-coklat juga ini. Coklat-coklat abang. Kan sapinya aneh-aneh ya. Kok usianya 2 tahun. Itu sih Pak. Iya, Pamila terkini mereka perhati ini lah. Angkat betul Ustaz. Kalau jawab ya, fleksibel lah. Secara hukum boleh. Secara hukum boleh kan? Secara hukum Islam boleh karena walaupun sapi jenis kacangan model cilik, ya, itu boleh menjadi binatang kurban. Kenapa? Karena termasuk jenis sapi. Ya, dan sapi dan sejenisnya termasuk sapi kacangan ini walaupun kacangan jenenge sapi kan ada walaupun kacangan ya, berarti boleh secara hukum asal tapi cukup dipertimbangkan liane sapi 30 juta liane sapi 100 juta paling produk cilik itu 1.000 juta dan juga sak kelompok berkos 14 juta pinter-pinter pripun siap Allah karena enggak wah pusing Mas karena di situ nanti akan muncul beberapa persoalan Pak. Satu rumong sok isi ini namanya oke Mas belum mau diane gede-gede ya ngompi itu sih juga sabine cemili kedua nanti bisa ya menimbulkan kebanggaan bagi mereka yang sapinya harga di atas 20 juta. Artinya apa? Itu kembali. Tapi kalau misalkan, Ustaz di tempat kami tidak masalah, Ustaz, mereka biasa saja. Kalau biasa saja berarti ya tidak masalah. Artinya tidak menimbulkan masalah. Maka boleh tidak silahkan. Artinya segala macam jenis sapi angsa. Pertanyaan saat berikut yang bukan wilayah Soekarno sih wilayah sapi yang bukan wilayah sanes itu bukan yang di sebelah baru sapi nah aku ini yang benar bagus dari di sebelah bawah bukan yang boleh sapi. Nah pertanyaan itu angsa baru wilayah penjelasan itu saking salah seorang ulama Indonesia yang sampun bongkar kerja ulama internasional Syekh An-Nawawi Al-Banani Banten ulama Banten namanya pun nyarikut An-Nawawi Madani pun Syafi'iyah mereka tapi yang Indonesia terus mana posisi wujudnya ke komentar itu bahwa kita ngerti Al-Jamuzu kal-Faqar jawaban beliau karena beliau lahir di Mekah asal itu tulisnya Banten mereka Al-Jamuzu kal-Faqar jamus mereka kebu mereka hukum itu kados sapi kenapa? Karena secara wujudnya kerbau itu bagian dari jenis sapi. Cuma ada sedikit perbedaan memang. Beda itu bahwa yen sapi mereka dari dua, yen kerbau ada sedikit atau
Tapi angsal secara hukum. Selanjutnya yang nomor 3 mereka kambing dan segala jenis kambing domba tadi itu dilatih impor kambing. Rencang itu saja kambing. Ini dilatih benteng tapi kambing kecil. Terus kambing domba mereka putih buatan tampilan berpanjang ya, lumayan ya, dan berisi dari impor dari luar. Atau kambing, jadi segala macam jenis kambing. Kambing sing domba, sing kumbing, ada musa besi atau ini itu biasa. Bahkan kambing itu kambing Jawa, terus kambing Jawa kacangan sisa. Ya rasanya, padahal itu setahun kita ngicip itu kecil-kecil, asal boleh, Sing penting nopo sesuai dengan kriteria syariat Islam. Yang sesuai angsal, yang buatan sesuai, yang buatan angsal. Lama-lama, yang buatan sesuai buatan angsal. Di ayamil adha dan binatang ternak niku kami pun idul kurban ikut dia disembelih di hari adha. Hari adha itu kapan? Tunggal pas hari adha. Ditambah ayam tasyrik. Kalau menurut mazhab Syafi'i ditambah 3 hari. Bahwa tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu pendapat mazhab Syafi'i. Kalau menurut selain mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu cuma ditambah 2 hari 11 sama 12. Tapi yang di Indonesia seringnya sampai 3 hari. Nah, binatang udhiyah itu namanya udhiyah itu disembelih, sembelihan yang dilakukan di hari-hari tersebut, hari H, pas Idul Adha, atau hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Semuanya boleh. 10 boleh, 11 boleh, 12, 13 boleh. Semuanya sesuai sunnah. Yang sing langkung Abdul Ridho tak 10-nya dari pas kalinya itu lebih Abdul. Tidak kondisi lah, tidak kondisi mereka waktu itu misalnya datang kampung mereka membeli itu ngatos 15 sapi, itu boleh 15 sapi dan panjang kecil mereka 9 atau 10 sapi. Itu di jam pasar mereka beli kampung, boleh kita nyata. Akhirnya kambingnya itu pun saya kambing ini kuatan atau sebesar itu. Kita sesuatu itu pun dia pun disembelih di hari yang ke-11. Bukan dibumi. Penyembelihan itu angsal tanggal 10, 11, 12, karena itu ya ternyata masjid jami kan itu satu ini kita terus masjid mereka kami itu masjid jami jamaah itu mereka saking pundi-pundi karena masjid itu tebing saking penduduk. Terus yang jamaah itu rata-rata pendatang, pengurus pun bahkan dia pendatang. Sing asli itu kami ketua yang pendatang, seksi apa pendatang. Akhirnya pun enter di dalam kurban dan itu daftarkan ternyata sampai dapat 2 ekor sapi sama 5 kambing. Masalah ini boleh ini padahal saking anggota pengurus usul disembelih di tanggal 11. Neng panitia nih, ketua panitia atau ketua tanggal itu berikan pokoknya tanggal siji. Nah itu jalan tengah gimana? Sehingga ketuanya berikan tanggal siji, boleh saling apa yang kita ngerti boleh mau ikut benar pokoknya tanggal 10 pada jam jalan keluar di jalan keluar.
Kalau bisa diusahakan tidak masalah. Ya, diusahakan itu Ustaz baru pemabulasan itu digadai ya Mbak. Iya Mbak. Impun berarti juga tanggal 11. Jika ya tidak, yang kon boleh ambil kon burus sih. Ini kon berarti berarti kon Mbak. Padahal urusan mereka kan urusan fleksibel, bukan urusan prinsip. Jadi dalam Islam itu, yang bukan urusan prinsip, harusnya urusan prinsip itu. Urusan prinsip itu soal akidah tauhid misalnya. Oh kita tidak boleh ikut menyembah atau ikut iuran dalam rangka pengorbanan kepada Nirokidul misalnya. Itu prinsip saya dari kampung. Sampai ini dalam penghabisan saya tidak mau ikut dalam persoalan kesyirik. Itu prinsip, itu betul saya korban. Dan kita harus berkorban tapi persoalan fleksibel, kasus uang, ya, kasus uang, sesuatu yang berbeda. Afdolul amal, afdolul sebaik-baik amalan, seutama-utama amalan itu sesuai dengan kondisi. Oh kondisinya itu ternyata yang dibeli di hari tanggal 10 ini kan bukan terkian. Tapi yang tanggal 11 insya Allah panitia utawi pengurusan seterusnya. Berarti secara kondisi itu langkung saya tanggal 11 atau tanggal 11? Tanggal 11. Kan ada nggak? Itu cara berpikirnya begitu. Ya berarti kan itu lebih mendatangkan kebaikan dan kemenangan. Jadi disembelih di hari-hari tersebut dan para ulama mengaturkan melarang menyembelih di malam hari yang disembelih di siang hari. Kalau mau konsumsi malam hari silakan. Salah satu taqarruban ilallahi ta'ala. Kita harus ingat bila kurban menikah, udhiyah menikah adalah bentuk pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prabowo yang kita menyembelih bismillah itu lillahi ta'ala. Yang menikah yang pun sadar aku perlu kurban pada prinsipnya asli ini menikah lillahi ta'ala untuk Allah Ta'ala. Sehingga tiang-tiang kados ini biasanya pun itu tiang pun los itu mantan kalian kami. Pembagian daging pripun Ustaz? Pembagian daging pun resiko nama panitia kemawon. Karena pulau kersani panitia tiang-tiang ingkang aman bisa dipercaya. Saya pasrah. Dulu dari itu sedikit aku manut berbeli nama intinya aku korban penyembelihan getai ngalir lillahi meski beraku itu bagian pahala itu seperti itu. Adapun pembagian katanya daging korban itu pembagiannya sangat fleksibel. Pembagian daging itu fleksibel sangat. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kami sendiri lebih condong ke pendapat mayoritas ulama ya. Ada sebagian ulama memang pembagian ada yang mengharuskan sepertiga mengharuskan ini konteks ikut mereka sudah kita bentenangkan Pak. Mungkin jangan ketika membaca artikel akan didapati di antara makna dan kita ada yang berpendapat sepertiga pembagian itu sepertiga. Ada yang boleh juga dibagikan semuanya. Nah, pembagian semacam ini sepertiga itu jika penyembelihannya sendiri Pak. Boleh kita menyembelih sendiri, kita harus ambil sepertiga. Kemudian sepertiga kita simpan, sepertiga kita bagi. Yang dibeli dihui. Tapi kalau disembelih minta bantuan kepada panitia, maka untuk pembagian itu fleksibel. Kenapa fleksibel? Kok boleh sepertiga? Pengen tahu kalau tekanan
Ramadan. Karena di beberapa tempat ada kasus itu pengkorban kudu jalur seperti itu. Aku itu seperti itu. Pun ngoten nyuwun melek sepertiga dibagi di sedulur ya. Hanya beda-beda ini terus tinggi. Betul dalil Pak. Ulu wakil warasat dan makan sepertiga, simpan sepertiga. Itu jelas hadisnya. Tapi pemahaman itu buatan tepat. Yang dilakukan Rasulullah itu mungkin kita merasakan hadis sanes. Hadis itu bukan namun setunggal. Bahkan korban itu banyak sekali hadis. Ya. Contoh misalnya itu hadis riwayat Muslim dan hadis ini dapat tinggi yang seperti kalau di antara itu bulu buat terfiru buat tasaddaqu makanlah, kemudian simpanlah dan sedekahkanlah sepertiga. Ya. Tapi ada hadis lain riwayat Muslim. Ya. Ali bin Abi Thalib menyampaikan, qala Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aquma ala rajuli. Saya disuruh Rasulullah untuk ngurusi binatang sembelihan beliau. Jadi disuruh ngurusi. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa jildiha. Dan saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyedekahkan lahmiha dan dagingnya, semuanya disedekahkan. Kemudian jildiha, kulitnya disedekahkan. Wajidariha, bahkan yang ada yang nempel pada binatang tersebut, kalau unta jidat itu kayak tempat tunggangannya, itu pun juga disedekahkan semuanya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak mengkonsumsi, bahkan semuanya disedekahkan dengan fungsi kuliah. Yang korban saya tidak sikuliah. Yang pertama sepertinya atau disedekahkan ya? Mesti nilai sepertiga. Padahal dia kan hadis sedekahkan semuanya. Ya. Artinya, ya dari sini nanti para ulama akhirnya untuk pembagian tadi itu sebenarnya fleksibel. Mau kita semuanya boleh, mau disimpan untuk dimakan juga boleh. Terus fleksibel. Dari sini nanti, yang penting ada komunikasi antara panitia dengan korban. Realitanya kalau kita tarik di wilayah kita, karena penyembelihan kalau di luar itu dia sendiri, di 7 orang mengundang tukang jagal, ya kan? Di tempat penyembelihan misalnya bayar sekalian di situ, sapinya orang jagal di situ diurusi, dibagikan sudah, ngambil cuma berapa, sisanya suruh bagikan atau dibagikan sendiri. Kalau di luar sendiri, karena sebenarnya udhiyah kurban mereka ibadah nafsan, ibadah tiamba, bukan ibadah pun panitia kecuali panitia mereka para penggol. Nah, berarti kan di panitia gitu. Tapi sejatosipun kurban mereka ibadah tiamba, Karena Rasul mereka menyampaikan sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga dibagikan atau disedekahkan. Mereka karena disembelih di rumah sendiri, dicatat kemudian baru dibagikan, begitu. Nah kalau di Indonesia, hampir di seluruh Indonesia biasanya kan enten panitia. Kenapa berarti salah dibuatkan panitia mereka dibentuk dalam rangka apa? Membantu para pengkorban supaya korban pun langkung gampil. Sing langkung penting apa? Korbannya disembelih dan diurusi sesuai dengan ajaran Islam. Boten sakarape. Itu diantara tujuan kenapa dibentuk panitia. Kalau panitia itu biasanya pengurus
masjid. Kenapa dianggap pengurus masjid mereka lebih paham tentang persoalan kurban? Nah, itu kurban. Karena pengurus masjid tidak terus menimba atau mencari ilmu khusus itu persoalan-persoalan yang kita diamanai dari umat. Ya. Kalau singgung. Karena untuk pembagian daging mereka, karena sebenarnya daging mereka dari sini, daging mereka jadi dari sini bu. Iya, berarti suami bulbul, tapi karena sudah diwakilkan ke panitia, ya, dan perwakilannya mereka perwakilan goyurukan, perwakilan yang tidak sempurna. Artinya tidak sempurna itu tidak lepas, ya, karena kadang pengorban itu masih normal. Mas, aku pesan untuk pengorban nomor 1, pengorban nomor 2, Mas, aku pesan pesan untuk apa? Sing nomor 3 pesan untuk nanti wong pikun itu kabeh pesen akhir panitia dulu. Jadi buatan dia harus dikacai, tiba-tiba. Dan ketika seseorang berkorban, soal berkorban ini sadar, paham, banyak sesuatu yang menyembelih lillahi ta'ala. Urusan daging itu biasanya rontok longgar. Ya kalau dia sadar. Tapi yang belum sadar tujuan korban gak diri enggak itu bahaya apa? Bahaya apa? Membahayakan amal soleh itu, bahkan bisa mengotori, bahkan bisa menghilangkan pahala korban. Tapi pun enten kasus yang dia kelompok kelompok sapi sudah paling itu. Nah enten situ buat berita menjadikan sapi. Nasi milik kambing mereka, nah Anda dapat daging kambing. Ini bagian kambing mereka kata harus gede. Itu gede. Akhirnya panitia ditambahi sedikit daging sapi. Terus saya sih boleh sama dengan yang lain ditambahi daging sapi yang dia angka 10 ditambahi daging sapi sedikit. Nah daging sapi itu kan sapi itu alasan jatah atau sekawan utawi dan sapi orang. Nah, enten sendiri itu bukan sudah enten itu saja kok penak kurban buat terus itu daging terus itu daging. Ya itu berkorban sapi, duitnya apa? Kulit daging, suara itu daging. Ini kalau kasih dari panitia, kok tidak mencintai itu daging sapi, oseng sapi itu terus itu jadi masalah. Kenapa? Karena hal semacam itu tidak sadar dari para sohibul korban bahwa saya korban namanya ukiah itu memberikan seperti billahi ta'ala daging yang tapi di korban itu tetap punya hak untuk meminta lagi bagian. Mas aku jalur simpol bisa saksi ambil lagi simpol sampai belakang asal. Berarti lain kelas bukan pengkorban itu punya hak untuk meminta bagian yang penting gitu kalau hitungan kilo jalur aku korban terus sebicara bahwa sempol sampile yang ngarap guri apa harus sirah kabeh kulitnya sisan paling dari kayak apa? Kayak itu buatan panar atau itu. Ditakutin juga tapi buatan penar.
Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali kasus-kasus di lapangan semacam ini yang sebenarnya perlu kita luruskan, kembalikan semuanya. Ingat kita kuliah itu adalah ibadah kurban, penyembelihan binatang kurban lillahi. Nah mungkin kita buka kurban sampai situ bila saya meminta baru tarik kemudian. Karena kalau kita bahas secara umum itu biasanya sampai di beberapa tempat itu berkali-kali ya, berkali pada 5 kali. Makanya kami buka konten saya saja tidak ada pertanyaan, nanti kami sampaikan. Jawabannya juga kami tahu sama menyusul. Silakan. Yang langsung ngomong. Kalau ada pertanyaan, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kalau tanggotaken masalah tumut korban, tetapi dalam posisi wonten sing arisan menawa berhutang. Dan menika kok ada dua pendapat, boleh hutang, ada yang tidak membolehkan juga. Mohon penjelasannya biar sama tahu yang ke gimana itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang utang berwawasan nas itu urusan korok penawar terus berkesan pulang marah wahuain dan balikiyah wal hanabalah. Terus enten keterangan ketika membahas orang yang berkorban hukum korban kita jadi tahu hukum korban ya enten 3 Pak hukum itu enten 3. Kalau ulama itu berdasarkan enten sing wajib, enten sing berpendapat bahwa sunnah mu'ad ada yang kita pahami sunnah mu'ad, tapi di enten kami pun sunnah kifayah itu pendapat terhadap Syafi'i. Dan ketika bahas orang yang mampu itu siapa? Orang yang mampu menurut madhab Malikiyah terhadap Hanabalah, orang yang mampu ialah orang yang bisa membeli binatang kurban. Alladzi yumkinu al-usul, orang yang mampu membeli binatang kurban walau istidana, walaupun dengan berhutang. Tapi di sini buatan mandek Pak ya, enten keterangan selanjutnya. Apa itu? Hutang itu diperbolehkan tapi dengan catatan. Mau berkorban hutang ansal boleh, ansal tapi dengan catatan. Catatan apa? Yang pertama, ya, boleh manakala orang yang berhutang ini bisa memperkirakan untuk membayar dan melunasi hutang. Sebenarnya kan, dia yang bergambar gaji ini kok sebulan sekali. Bila kalau kita pas bulan berikut tinggi lagi, ajeng tumbas malah naik set. Neng gadai jaga pendaksasi boleh 5 juta misalnya. Aku yang tak potong sakito iso, itu korban. Dan kebutuhan keluarga juga tercukup. Ketika semacam ini, maka orang yang kondisinya begini boleh berhutang. Bahkan mazhab Hambali menyatakan hukumnya dianjurkan untuk berhutang. Orang yang mampu membayar dan melunasi hutang diperkirakan bisa. Ya. Karena apa? Gereja yang hitung-hitung itu menghasilkan bahwa saya mampu nanti organisasi tak bayar saito dan keluarga kebutuhannya tercukupi. Itu boleh. Yang kedua, tidak boleh. Siapa? Mereka yang memang sudah tidak sanggup melunasi, diperkirakan. Kenapa tidak sanggup? Untuk kebutuhan sehari-hari saja ada kalau boleh kok tinggi nyaur tentang surga. Dan ketika semacam itu tidak diperbolehkan, ada nggak? Jadi ketika tergantung kondisi ini pun. Kalau orangnya memang mampu membayar boleh, tapi kalau kemungkinan memberatkan, susah sekali bahkan bisa menjadi haram. Manakala tidak boleh ini bisa menjadi haram, manakala mendolimi keluarga jadi jangan timbul mencukupi kebutuhan keluarganya malah timbul bayar utang korban. Nah kondisi yang semacam itu tidak diperbolehkan. Yang pertama. Yang kedua ada sebenarnya pertanyaan tentang arisan. Arisan korban itu arisan.
arisan korban itu jika sistemnya, jadi arisan itu kan dilihat sistemnya. Ya. Jika sistem pun menikah seperti arisan biasanya, mengumpulkan uang, nomor satu dapat atau dikocok ya, dapat ya sudah, maka dia yang mendapatkan. Dan terus seperti itu sampai selesai. Yang kasus seperti itu kok sama. Tapi kadang enten inovasi, ada sedikit variasi. Yang variasi ini perlu kita kaji. Itu apa arisan. Arisan itu kan harus hitung tahun, bukan bulan. Hitung tahun. Setahun bisa itu bayarnya langsung ke dakwo sayuko. Bisa itu 500.000 mana mau lagi yang tampil. Bayarnya setiap tahun itu jadi 7 orang itu 500.000. Akhirnya di tahun yang orang, anggotanya 10 orang ya. Setiap tahun itu bayarnya 200.000. Nah, 200.000 ya, terus angsa itu beda kali diulang kan ada anggotanya 10 orang perda uang setahun bisa 500 dan enek bulan merosotnya enek. Ternyata anggotanya uang 10 sampai 5 tahun menilai alhamdulillah Romi Topiji itu bagus. Kadang wis tahun ke-7 tahun ke-6 mesti mulai kerasa lah. Tahun ke-7 sing itu nomor 7 berarti itu tahun di Romi Topiji itu nama itu camping. Akhirnya enten inovasi saking poro di orang anggota. Wis saking sing terakhir. Nah, itu pendakwa ditambahin misalnya 20.000 atau 50.000 dibantu diwong. Akhirnya pendakwa mereka nambahin 200 tambah 50 berarti 200. Dan angsa itu mobilito 500. Itu lumayan. Kemudian tambahan kan ada untuk kecil untuk paton. Akhirnya pun ini tambah dari nomor 7 sampai nomor 10 ada tambahan 50.000. Nah, yang kados itu angsa pun. Yang kados sing jenis yang kedua itu cara sing nomor kali niku boten angsa. Yang cara sing pertama nopo dibuke resiko sakmu nanti rampung ya sakmu nasoe. Kan arisan ada juga ya. Ya sakmu. Dan sing biasanya tadi malahan angsa. Ini sing nomor kali malah boten angsa. Yo apik sing nomor 2 Mas. Kan boten. Kita apik. Dan kita bredel itu ternyata bertentangan dengan ajaran Islam. Berapa sampai Mas? Membantu kok bertentangan. Bukan itunya. Akad orang arisan, yang arisan itu kok akad itu dong. Transaksi akad itu korban dari utang piutang. Ini namanya arisan mereka utang piutang kalau sumbangan. Piutang diumumkan bingung mau usai. Pramila nanti itu utang piutang karena butuh bayar terus nyaur. Jadi kan ada. Nah, karena utang piutang bayar yang bertahun terus data itu ditambahi seket yang tambahan itu namanya itu tambahan itu namanya itu riba yang kita sahabat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya jenis yang kedua ini tidak boleh. Maka kalau kita lihat arisan itu akan bukan musik dijual prakteknya ribut kan ada sistem ributnya. Sistemnya kan harus pertama mau angsa yang sistem kasus berkali ini membuatkan masalah ada apa ya? Saya sibuk ngakukan kurang sesudah sembilan itu
Monggo ibu-ibu umum kesempatan monggo kan akome kajenge sebatu akan dikenalkan. Monggo ini yang kemarin kajenge dong kajenge paham. Betul. Ini kalau terkait masalah umur buat korban mereka untuk sapi mungkin 2 tahun atau jalan ketiga, dan untuk kambing itu kan umur 1 tahun atau umur jalan umur tahun kedua. Yang saya tanyakan perbedaan antara kambing dan domba kan itu dari segi hukum ada perbedaan. Kalau kambing itu kan cenderung kalau di negara kita kan kambing Jawa kan. Tapi untuk domba itu kan semacam didas semacam itulah. Jadi kan ada hukum kalau untuk domba itu diperbolehkan ketika umur 6 bulan sampai 1 tahun. Andainya itu ada hukumnya, kemungkinan besar kan bagi jamaah. Mungkin kan kesempatan untuk korban kan sebenarnya lebih ada kesempatan lah ibaratnya. Lebih kalau untuk di sini kan katanya itu untuk jenis, apalagi untuk jenis yang perempuan kan lebih murah lagi. Walaupun kalau akhirnya kan kita untuk korban ya yang otomatis yang terbaik kan itu. Monggo mau nanti ada di bawah motivasi itu ada bersama. Terus untuk usia kambing itu sebuah sambil kacangan kan bagus nama suruh membeli yang alit menikah usia 1 tahun minimal 1 tahun. Terus ya bagaimana? Ada pun domba yang disebutkan terus domba yang akan menerima itu jika tidak didapati yang usia 1 tahun domba itu diperbolehkan yang usia 6 bulan atau di atas di bawah 1 tahun di atas 6 bulan. Itu yang buatan enten buatan asal kambing atau domba yang usianya 1 tahun. Jadi memang ini dalam kayak jalan keluar ya. Jadi usia 6 bulan itu bukan pilihan. Jadi bukan dengan 1 tahun atau 6 bulan, tapi jika tidak didapati yang 1 tahun untuk domba itu diperbolehkan yang usia kurang dari 1 tahun ini atau batas minimalnya 6 bulan gitu. Adapun untuk kambing betina boleh dan sebenarnya tidak. Kurnia itu kan semuanya berawal dari hati, dari ini. Ya, jika niat kita kuat, insya Allah Allah beri jalan. Jadi kan dia itu kebetulan dia bukan berarti mereka kan dari pekerjaan utamanya jualan ini sakit dan berperang dari penghasilan orangnya mengaku dia kontinu nabung 20.000 itu dia takut ya. Artinya pengorbanan hati sakit tidak termasuk korban. Kalau kita memang sudah niat bismillahirrahmanirrahim ditabung sedina 20 atau sakian dua enten sing warna hijau dan dilebokke kumpul kan kumpul wis nang gawe soalnya setahun utami sami sepiro ya dibuka kurang ono kene ampun diputok pakai nek gitu wis iki kurban minimal aku selalu kurban sebelum saya meninggal bismillah sampai kamu buat jadi kalau nanti misalnya tentang suci bahwa yang berdamai berarti apa? Rasa
Iya, sempat viral ya, perosokan ngantos oleh korban kambing satu nomor gede, satu nomor dua kan. Itu berasal dari mana? Nyeleni kan tahun, orang tahun. Nyeleni terus, pokoknya nyeleni. Karena di dalam hatinya aku pengen bisa korban mengaku sedikit gue harus sedikit gue. Oke, sekolah sebenarnya masuk korban kisah itu kok buat serapuan. Makanya bismillah. Kalau ada niat insya Allah ada jalan. Jadi ditulis itu khusus korban. Atau yang saya dia biasanya di beberapa tempat sudah sebagai dari pihak pengurus masjid orang yang amanah dimintai tolong untuk tanggungan korban. Oke, biasanya yang sama dengan ibu sama tuh. Tanggungan korban, pokoknya pada pengajian misalnya pakai saya mau 100 ya. Pas pengajian, berarti yang ini saat ini yang mau ngasih kalau kumpul saya kan saya ngasih nggak tuh. Mas aku kalau saya kan, biasanya kumpul pas pengajian pakai saya kan belajar ada rezeki 100 mas aku. Itu di beberapa tempat sukses. Kok setahun belum terkumpul buatnya apa? Ditangkap buatnya pengurusnya. Pun setahun kurang sampai ngambil asal saat income setengah minggu. Oh ya wes mas nanti pokoknya kebutuhan kurang akan jiwa kecuali tele ya transport ada yang pokok ini itu handphone makan tapi ketika sudah diniatkan itu korban insya Allah bisa ini bisa diinisiatif oleh panitia atau dari pengurus masjid yang mau nanggung korban dipersilakan. Yang penting anaknya ya macet tapi nggak tahu kan macet berarti macetnya itu sendiri kan macet berani ini garing sing penting ya semuanya makanya hukumnya kan sunnah doa. Nah ini buatan diwajib ya sing penting adanya kok Allah ini buatan sakit ya buatan apa tidak masalah tapi semuanya kembali kepada niat bismillah. Maka dia ibu mau kita pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sudah berjalan itu kan ada cerita-cerita besar. Yang itu kadangnya prinsip-prinsip halo, yakin, apa kerja. Dan itu mungkin saja dari panitia minta tidak tahu hati saya. Ada ibadah. Ribuan. Saat ini kan menjawab yang tadi ini sama dulu ya menjawab yang tadi daging itu sebenarnya milik silat pengorban hanya saja diserahkan ke panitia untuk pengelolaan. Artinya panitia itu punya wewenang untuk mengelola daging. Artinya daging ini enten sing gue bener. Yang enten yang mendet daging itu daging sini. Ya. Daging panitia saya. Pengorban. Yang di situ diwakili sama panitia. Tapi panitia juga tidak punya hak mutlak boleh. Kemudian ada jamaah yang langsung ngambil tanpa ngomong apapun. Kinten-kinten maka itu ngambil dari sini. Daging milik siapa? Daging korban dan semua itu milik siapa? Korban yang dibagikan kepada panitia. Kalau ada orang ngambil, itu berarti mengambil yang bukan miliknya. Namanya itu loh. Jadi kalau berarti apapun ngantos itu
ibadah korban mereka malah dados ajang pulaan dosa. Ini mungkin guru-guru pengen makan daging, wong kok ning omah yo itu. Kan ngoten. Mongko rampung masak ya, Mas. Rampung korban lho. Kok terlibatkan di tangan bareng sawarati. Kan ngoten. Kok cik bingung boleh kadang manusia kok gitu, kok akan mikir. Sampai apa itu bukan milik kita ampun ngantos goro-goro itu kita malah asal dosa. Besok Allah akan jenengan dicangkel dilatih sikil itu dari sopo, kemudian sing ngatur sinten? Mulai kata. Jadi kita harus sadar setiap gerakan kita, setiap tindakan kita itu ditanya oleh mana atau ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau itu kau masjid, tapi dari sopo. Polisi purna, dapat polisi cenderung, tapi jadi apa? Ya seperti itu, ya. Ya bisa jawaban kita kan seperti itu. Makanya coba sebelum ngambil, ya, tanya, coba nanti kita sendiri bisa jawab orang. Orang so aku sono, angkat, berarti yang pokoknya itu pas. Terus report izin kalau memang butuh penanganan lalu ada di beberapa tempat itu bahkan maraknya kan duit sikil itu betul sikil kambing itu tempelan kepala kaki tempelan di perumahan daerah Bogor juga lah apa mas kan panitia tanah itu lah apa mas kok boleh diberdek lah saya belum angkat itu jadi sikil lecet dan berikut akhirnya kita undang kampung Anes dan masih dulu sampai seperti itu tempat lain yang kita ambil kadang kita ambil apa itu di tempat lain itu sesuatu yang tidak benar artinya apa jangan sampai karena sesuatu yang seperti itu kita besok menyebabkan kita mendapatkan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Bismillah yang jenisnya Bismillah bakal jadi kan cita-citanya nopo bisa makan jangan gurih jurnal lain sopir insyaAllah kapan bawa bisa semuanya lain sampai bikin suatu wasit kadang bu ya itu masyarakat jembatan ibu-ibu bukan berarti cuma ibu-ibu gitu bapak-bapak biarkan betul-betul itu benar. Itu biasanya jembatan itu. Itu biasanya sering digunakan ibu. Sesek langsung sediakan kantor. Sikat waktu besok. Jangan sampai bapak-bapak kalau rumah istrinya seperti itu jangan. Bukan jangan menunggu. Oke, sebenarnya aku ditekan bujum kok orang aku yang jawab kan bapak bertanggung jawab terhadap istri, oke. Makanya bapak dipialin ibu kok jangan menunggu. Jadi untuk menunggu pengen sampai tak boleh kapan dia buat apa? Bismillah. Pasti penting aku niat. Ojo jangan sampai gara-gara tingkah pola komentar ini, coba aku mengajar malah diseret-seret yang nol. Ada nggak? Oh, harus kesehatan. Bisa. Iya. Kami juga rumah bisa. Kami membelah. Kita angkat badan sudah. Mungkin sebelumnya sudah ada upaya yang terus betul dari semua. Opat ngewangi. Oh, sing ngewangi itu. Ini jalur kok ngomong. Ya, itu jalur apa salah bagian. Oh, di bagian panitia. Dan terus, yang enten misalnya kan yang nyembelih itu masyarakat kata duit. Masyarakat kata itu enten sing modele
lepas. Enten bareng. Pas berbudul daging baru lepas. Terus kalau sing kiwa nyekel roti, sing tengah nyerotek. Lepas terus diamin duduk pilihan apa nggih? Nah, ketika seperti itu panitia punya inisiatif. Nopo? Untuk sing tenanan ditambahi lagi. Sing partal kayak kalau tenan ya, tenanan yang jadi tenanan. Nah, akhirnya panitia punya inisiatif nanti ditambahi tentunya sudah ada komunikasi kali para suami kultur. Nah, saya butuhkan bisa jadi Pak Bu mungkin anu sing yang lewat tenanan kita tambahin kaitan sikit. Oh iya. Ketika sudah seperti itu boleh atau tidak? Oh iya. Status itu nopo? Hadiah. Status pemberian tadi tambahan tadi statusnya hadiah. Dan namanya hadiah itu yang dikei alhamdulillah, kok iwat dinilai dikei alhamdulillah. Yang dikei terus itu paham. Aku mengumpulkan berusaha untuk ngerasa ini tak nyambung jadi wakil tenang. Ini namanya. Terus muatan. Tapi yang ditambahin angsal. Ini ditambahin ya ampun terus dodol. Aku kok kewali, aku tak singkai lho. Sing iso meret bagianku. Nah ini dibuatan pas. Oh, itu saya tambahan itu angsal. Yang penting ada komunikasi kalian. Suami berikutnya dari panitia sama saya berikutnya. Langsung ongkang di ampun Mary mau berlepas lepus boleh kontroli sing tenanan borong plastik ya sing ongkang karakter dari telur plastik kon borong kalau ini mau kalau kesempatan boleh Halo ya. Enten kaum Nasrani ikut bantu terus saling panitia kasih hadiah tuh boleh mboten satu nih tadi. Dan yang kedua itu kan enten kelompok kelima baru 1 orang. Sapi niku harus 7 atau boleh kurang. Misalnya ternyata ada yang kuat ngangkat supaya jadi 2 sapi dibagi jadi 2 kelompok nanti 4 tapi yang satu mungkin dapat lebih kecil, yang satu lumayan kan. Atau lebih baik yang satu misalnya tidak dapat sama sekali suruh kambing aja. Yang pertama orang Nasrani bantu, yang tidak bantu misalkan ngurusi kurban, orang Nasrani ikut mewaki, kayak itu balong, nggak ada yang mana. Nah, kalau berkati, boleh atau tidak? Boleh. Kemudian dia dapat kalau diberi panitia boleh atau tidak? Boleh. Ya, ini pendapat dari para ulama Najmah dari Saudi di Saudi. Ya, mereka menyampaikan berdasarkan surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum iyyakum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya apa? Selama mereka tidak memusuhi kalian, maka berlaku adillah kepada mereka dan berbuat baiklah kepada mereka. Satu itu, yang kedua, daging itu statusnya sedekah. Sedekah itu sifatnya umum atau khusus. Yang sedekah mereka umum, boleh diberikan kepada siapapun, baik muslim ataupun non muslim. Yang pertama, yang kedua, apakah harus 7 bulan? Boleh kurang terus boleh kan kalau itu yang melakukan berarti mau sisinya ditambahin kelompok misalnya itu sekarang 4 kelompok ini yang kelima baru 1 orang, kelompok 4 ini diambil 2, kelompok ini diambil 2 dimasukkan ke kelompok yang 5 kan ada ya, silakan jika semuanya saling berigo kan ada pilih yang habis sih jadi kan ada aku masuk terus kan ketika ditambahkan ke kelompok 5 tentunya biayanya ya kita siap apa buatan. Nah, semuanya perlu dibicarakan, makanya harus ada komunikasi yang
lancar antara panitia dengan para sahibul kurban itu lagi kan ada yang ternyata jawaban saya itu baik disepakati karena itu pembicaraan mufakat ya sekarang yang kelompok itu setiap kelompok 700 satu orang ya sudah berdua selain karena untuk di masjid lain kalau ternyata sudah ada di bos korban dan ternyata madhab Syafi'iyah madhab Malikiyah itu pendapat yang paling afdol itu adalah kambing karena yang disebut nabi itu sapi atau kambing kambing karena mana jadi boleh tidak setuju sesuai kesepakatan dari semua pembicaraan antara panitia dengan para sahibul mungkin cukup atau masih ada oke cukup terakhir ini ya oh kesehatan betul Itu betul oh betul ya terakhir ini kita perlu diskusikan seseorang di masjid-masjid untuk masalah pembagian rezekinya maksud untuk penyembelihan sendiri sepertiga. Terus ini kalau di daerah kita dari pihak korbannya diserahkan ke panitia dapat juga sepertiga dari berat sapi. Nah, tadi saya tanya di tempatnya Ustaz Karono itu mereka itu cuma dapat itu sepertiga itu Pak. Tapi dari pihak panitia yang lain itu mengasih lebih ada. Ditambah 5 kresek saja 2 kresek Pak. Seperti itu bolehkah gitu sesuai kesepakatan panitia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kulit atau kepala atau yang sudah disodakkan ke pihak yang lain. Misalkan sini ya terlihat. Sini dari suara korban kulit semua bahkan disodakkan ke TPA. Nah, yang pertanyaan ini, bolehkah yang si mobil itu melelang dari kulit tadi atau kepala tadi yang korban tadi? Ketika akhirnya gimana? Ya, yang pertama untuk pembagian daging korban ya bolehkah dibagi seperti yang kemudian ditambahi ya. Kami sampaikan bahwasanya pembagian daging itu fleksibel kalaupun dibagi sepertiga boleh kalau ditambahi gimana saat korban daging wakil banget masyarakatnya harus itu wakil akhirnya ya sampai korban ditambahin nih ya yang sampai korban itu mana kan mana. Ketika seperti itu maka boleh-boleh saja ya setelah itu korban diberi tambahan lagi dan itu memang sebenarnya ada siapa itu korbannya gitu dan ini saya tunjukkan yang pertama. Yang kedua untuk kulit itu disebutkan ke TPA boleh atau tidak boleh ya kemudian dari pihak TPA misalkan di sini sama sebagai misalkan Israel sama panitia atau soal korban sudah lagi nanti diberikan TPA sebagai perwakilan penerima ini sama sebagai disampaikan ini sudah ada ofil ya penerimaan ya saya terima kemudian dari TPA ini kan tidak mungkin ini berarti kalau kulit nah akhirnya biasanya pembeli kulit itu yang dicari siapa? Panitia makanya setelah sudah serah terima sama yang mendapatkan sepeda tadi orang yang mendapatkan misalkan di sini satu perwakilan TPA sebagai maka sebagai sampaikan ke panitia kami minta tolong dijual nanti boleh tidak? Boleh karena apa? Status kulit tadi sudah belinya TPA begitu bukan miliknya lagi kontrol berarti yang benar tidak yang itu masih boleh yang bela maksudnya gimana? karena dia ikut korban dia tahu Ini betul maksudnya di Pak Dokter kan ada sudut korban. Nah ada misalnya kepala kambing atau sapi itu disediakan ke TPA. Terus jam sudut korban kan pengen kepalanya lagi dibeli gitu loh. Dibeli. Nah itu loh maksudnya. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh tidak dibeli sama pemiliknya lagi? Iya.
Jody paham. Boleh. Sehat ya. Oke, dari kami terima sekian, semoga bermanfaat dan semoga ibadah korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami doakan bagi yang belum mampu berkorban semoga memberikan kemudahan. Kalau kami belum, semoga suatu saat Allah berikan kemudahan dan kelapangan untuk bisa berkorban. Dari saya sekian, kalau ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila berhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.